Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat dipertemukan dalam bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam tetap tercurah limpahan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti, Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ajaran Islam wanita itu sangat mulia dan sangat dihargai keberadaannya. Saat dia menjadi seorang ibu, Islam menjadikan hak seorang wanita lebih kuat daripada hak seorang laki-laki. Hal ini dirasakan saat beliau mengandung, melahirkan, menyusui, dan mendidik. Inilah yang dijelaskan dalam Al-Quran secara berulang-ulang lebih dari satu surat agar benar-benar dipahami oleh anak manusia. Sebagaimana kalam Allah Subhanahu wa taala, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan telah melahirkan dengan susah payah pula. Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Ketika ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak saya pergauli dengan baik?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Pertama ibumu, kedua ibumu, ketiga ibumu, dan keempat barulah ayahmu." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bahkan kepada ibu yang musyrik pun Islam mengajarkan untuk tetap berbuat baik. Seperti ditanyakan oleh Asma binti Abu Bakar tentang ibunya yang musyrik. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Ya, tetaplah kamu menjalin silaturahmi dengan baik kepada ibumu." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun ketika wanita sebagai seorang anak, Islam telah membuat sejarah baru. Sebelum Islam datang, anak wanita tidak memiliki hak dan harga diri, bahkan sering menjadi korban kebiadaban manusia. Namun setelah Islam datang, anak wanita memiliki kedudukan seperti anak laki-laki, sama-sama pemberian Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Syura ayat 50. Islam mengancam keras pembunuhan anak baik laki-laki maupun perempuan. Quran surat Al-Isra ayat 31. Islam menjanjikan surga bagi orang yang sabar mendidik anak perempuannya. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang mendidik anak perempuannya hingga akil balik, maka ia datang pada hari kiamat, sedangkan saya dan dia seperti ini." Kemudian Rasulullah SAW mendekatkan kedua jari telunjuknya. Hadis riwayat Muslim. Adapun ketika wanita sebagai seorang istri, Rasulullah SAW adalah orang yang paling tepat untuk memuliakan istrinya. Beliau selalu santun dan lemah lembut terhadap istrinya. Tidak pernah kasar, apalagi sampai memukul. Bahkan beliau sering membantu istrinya membereskan tugas-tugas di rumah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun wanita sebagai seorang anak, Islam terlihat jelas sangat memuliakannya. Hal ini terlihat saat Islam memperbolehkan wanita untuk belajar, bekerja, dan beribadah seperti anak laki-laki. Bahkan wanita diperbolehkan untuk ikut berperang, seperti yang dirawatkan oleh Ummi Atiyah. Beliau berkata, "Saya pernah berperang bersama Rasulullah SAW dalam 7 peperangan. Saya berada di belakang mereka. Saya membuatkan masak makanan untuk mereka, mengobati mereka yang terluka, dan merawat mereka yang sakit." Hadis riwayat Muslim. Walhasil, Islam tidak pernah mendiskriminasikan wanita karena kewanitaannya. Beberapa aturan yang ditetapkan Islam bukan maksud untuk menghinakan wanita, tetapi untuk melindungi dan menjaga kehormatan wanita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila ahmad thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.